Perkenalkan, nama saya Dwi Saraswati, panggilan saya Sarah. Saya dengan NIM 85627751. Saya berasal dari Fakultas Kejuruan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, pada sesi 7 ini saya akan melakukan praktikum yaitu tentang kelistrikan. Selamat menyaksikan. Percobaan yang pertama yaitu percobaan arus dan tegangan listrik. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam satu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya benda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam satu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaan praktikum ini yaitu 1. Menjelaskan aliran arus dalam satu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap satu rangkaian. Langkah percobaan: susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya, hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujung kabel dipasangkan bola lampu jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan, apakah termasuk konduktor. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama, pada kawat besi. Pada kawat besi, ternyata lampunya menyala karena kawat besi dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, kawat tembaga. Pada kawat tembaga ternyata lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Pada sendok perak ternyata lampunya juga menyala karena sendok perak dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang keempat, kayu. Pada kayu ternyata lampunya tidak menyala karena kayu tidak menghantarkan arus listrik atau kayu bersifat isolator. Yang kelima, karet penghapus. Pada karet penghapus ternyata lampunya tidak menyala karena karet penghapus tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang keenam, grafit atau mata pensil. Pada grafit atau mata pensil lampu menyala. Hal ini menunjukkan grafit merupakan benda yang bisa menghantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Yang ketujuh, kertas. Pada kertas ternyata lampunya tidak menyala karena kertas merupakan benda yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang kedelapan, tas plastik. Pada tas plastik lampu juga tidak menyala karena tas plastik merupakan bahan yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang kesembilan, air keran. Pada air keran ternyata lampunya tidak menyala karena air keran merupakan bahan yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang ke-10, air garam. Pada air garam ternyata lampunya menyala. Artinya, air percampuran garam dapat menghantarkan arus listrik. Jadi, air garam juga bersifat konduktor. Kesimpulannya, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan arus dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator. Percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti berikut. Sambungkan pada baterai amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampunya tidak menyala karena kedua ujungnya kabelnya sama-sama berada di muatan positif sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya.
Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut, kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif. Amati hasilnya, ternyata hasilnya lampu menyala namun agak redup, karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut, tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif baterai. Amati hasilnya, ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar. Selanjutnya, sama dengan cara sebelumnya, buat rangkaian seperti berikut, gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri. Amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulannya, tekanan listrik adalah benda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tekanan, semakin besar arus yang mengalir dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu. Tujuan percobaan yang pertama menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Percobaan pertama, di sini saya sudah menyiapkan sisir plastik yang sudah digosokkan ke rambut. Kemudian kita lihat apa yang akan terjadi bila didekatkan dengan potongan kertas. Pada potongan kertas terlihat tertarik oleh sisir plastik karena adanya muatan listrik, namun akan kita amati apabila didiamkan beberapa saat. Apakah ia masih bisa menarik potongan kertas? Setelah saya amati beberapa menit, sisir plastik tidak bisa menarik potongan kertas karena daya listrik sudah habis. Percobaan selanjutnya yaitu pada bola pingpong. Yang pertama, pada bagian kiri kita akan menggosokkan dengan kain wol, pada bagian kanan digosokkan dengan kain wol juga. Akan terjadi gaya tolak-menolak. Yang kedua, dari kiri digosok dengan wol dan kanan digosok dengan plastik. Gaya yang terjadi adalah tarik-menarik. Yang ketiga, dari kiri digosok dengan wol dan kanan digosok dengan nilon. Gaya yang terjadi adalah tarik-menarik. Pada bagian kiri digosok dengan plastik dan kanan digosok dengan wol, gaya yang terjadi adalah tarik-menarik. Bagian kiri digosok dengan plastik dan bagian kanan digosok dengan plastik juga, gaya yang terjadi adalah tolak-menolak. Pada bagian kiri digosok dengan plastik dan bagian kanan digosok dengan nilon, yang terjadi adalah tarik-menarik. Selanjutnya, pada bagian kiri bola pingpong digosok dengan nilon dan bagian kanan digosok dengan wol, gaya yang akan terjadi adalah tarik-menarik. Pada bagian kiri digosok dengan nilon dan bagian kanan digosok dengan plastik, gaya yang akan terjadi adalah tarik-menarik. Yang terakhir, bagian kiri digosok dengan nilon dan bagian kanan digosok dengan nilon, gaya yang akan terjadi adalah tolak-menolak. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Cara sederhana untuk memperoleh benda bermuatan listrik salah satunya adalah dengan digosok. 2. Benda yang memiliki muatan listrik sejenis akan menghasilkan gaya tolak-menolak. 3. Benda yang memiliki muatan listrik tak sejenis akan menghasilkan gaya tarik-menarik.